Shalom saudara-saudari yang dikasih Tuhan, senang sekali saya kembali boleh berkumpul, bertemu dengan saudara-saudari lewat rekaman khotbah tersebut. Terima kasih atas semua kesetiaan dan dukungan saudara-saudari untuk selalu mendengar akan mengikuti semua rekaman khotbah yang saya sampaikan lewat YouTube tersebut. Kiranya saudara terberkati, bisa subscribe, dan bisa klik loncengnya sehingga setiap kali ada rekaman yang baru yang kami upload, saudara boleh terupdate, dan bahkan bila saudara menerima berkat daripada semua renungan yang saya sampaikan, bisa di-sharekan ke rekan-rekan yang lain. Terima kasih, biarlah saudara bisa turut menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Nah, pada pagi hari ini saya mau ngajak kita kembali merenungkan sebuah peristiwa yang luar biasa, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang kita baru rayakan beberapa minggu yang lalu. Nah, mari sebelumnya saya ajak kita masuk di dalam doa dulu. Ya, kita datang di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur kembali pada saat ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk datang di hadapan-Mu, mendengarkan firman-Mu. Terlebih Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau mengurapi kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami semua kebenaran firman-Mu dengan baik, dan kami pun diberkati oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami pun boleh selalu menjadi pribadi yang selalu setia kepada Engkau dan taat kepada Engkau Tuhan, sampai Engkau datang kali kedua untuk membawa kami kembali ke dalam surga yang indah bersama dengan Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan, urapilah hamba-Mu bersama dengan seluruh pendengar yang ada, dan kuasailah kami di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami semua ada di dalam kebenaran-Mu yang sejati, dan kami boleh menerima kebenaran-kebenaran yang daripada Engkau, dan kami diberkati oleh kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Kami ucapkan syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Senang sekali kita bisa menikmati firman Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan. Nah, sesuai dengan apa yang tadi saya katakan, ada perenungan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Nah, apa yang kita akan renungkan hari ini sesuai dengan firman yang kita pelajari, ini berkaitan dengan perenungan tentang kehidupan kita sehari-hari, di mana kita tahu semua keadaan mendunia ini sedang dalam keadaan yang tidak baik, ya. Bahkan ada sebagian negara yang mengalami semakin buruknya bencana COVID Corona ini. Tapi di dalam kehidupan kita sendiri pun menyadari bahwa keadaan kehidupan di dunia ini semakin hari semakin banyak tantangan, semakin hari semakin banyak cobaan, semakin banyak tekanan. Tapi sebagai orang-orang yang cintakan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, mari kita belajar dari perenungan kenaikan Tuhan Yesus ini yang nantinya menguatkan kita semua di dalam situasi dunia yang ada saat ini. Nah, hal yang pertama kita baca dulu kepada firman Tuhan, Ratapan 3 ayat 18. Ratapan 3 ayat 18. Di sana mengatakan, sangkaku hilang, lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Nah, seringkali dalam situasi yang sekarang, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tidak sedikit pun kita ini diuji untuk rasa percaya kita akan pemeliharaan Tuhan yang ada. Memang apalagi mengalami bencana ini, banyak sekali atau hampir semua gereja orang percaya di seluruh dunia ini tidak bisa beribadah seperti bagaimana biasanya. Bahkan sekalipun orang kita sudah beribadah sedemikian rupa, sepertinya masalah demi masalah, keadaan yang begitu buruk tetap juga kita alami, sehingga membuat kita ini menjadi orang yang tergoncang, orang yang mengalami kebimbangan di dalam Tuhan akan pemeliharaannya bagi kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu mari biarlah kita merenungkan kenaikan hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus ini menjadi sebuah hari yang meneguhkan iman kita kembali, yang membuat kita teguh di dalam Tuhan, yang membuat kita tidak mengalami goncangan iman, supaya kita bisa tetap kuat dan kita bisa berjalan di tengah-tengah masalah dan situasi yang ada bersama dengan Tuhan. Nah, perenungan akan apa yang bisa kita terima dari hari kenaikan Tuhan Yesus? Kita lihat di sini
pada Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Ini menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya kenaikan Tuhan Yesus menuju ke sorga meneguhkan kita bahwa Dia adalah sungguh-sungguh Anak Allah. Dia adalah Allah itu sendiri yang tadinya di sorga, namun karena kasihnya, kemurahannya, Dia rela turun menjadi seperti kita manusia untuk mengajarkan kita dan menembus kita, membawa kita kepada keselamatan. Suatu hal yang luar biasa, bukan? Nah, perenungan yang kita dapatkan dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dengan ayat ini meneguhkan bahwa Dia adalah Allah yang sesungguhnya. Sehingga apapun yang kita harapkan di dalam Dia, percayalah Dia Allah yang sanggup melakukan bagi kita. Sehingga tidak ada satupun harapanmu hilang, tidak ada satupun kemasyuran dalam arti sebuah kebaikan hidupmu itu akan terlewatkan ataupun akan terhilang karena situasi dan bencana yang ada. Kita belajar hari ini bahwa Dia adalah Allah yang real. Demikian juga hidup kita adalah hidup yang nyata, seperti Allah itu nyata. Kita tidak hidup dalam sesuatu yang semu. Makanya kalau mengalami masalah, mengalami tekanan, itu adalah hidup yang nyata. Hidup semu itu adalah hidup yang seperti kita pikirkan, yang bebas dari masalah, yang bebas dari tekanan, yang bebas dari penderitaan. Itu adalah pikiran kita, itu adalah hidup yang semu. Sesungguhnya hidup di dalam hal yang nyata adalah hidup memang ada di dalam izin Tuhan bahwa kita menghadapi tantangan. Karena di situ bagian dari proses hidup kita, proses iman kita, proses kerohanian kita percaya kepadanya. Hari-hari ini saya banyak mendengar juga info dari hal-hal yang terjadi dalam kalangan kita, artinya dalam gereja Tuhan, yang dimana menghadapi COVID Corona ini ada sekian banyak, bukan cuma pelayan Tuhan dalam arti pemusik ataupun pemuji ataupun yang lain-lain, tapi hamba Tuhan sekalipun banyak yang burn out, ya, banyak yang mengalami apa artinya keputusasaan di dalam pelayanan mereka, karena mereka melihat kalau keadaan ini tidak bisa membaik, bagaimana bisa kembali mereka melayani dengan seperti biasanya, sehingga membuat mereka ada banyak yang merasakan hopeless untuk melayani. Bahkan banyak juga mungkin mengambil kesempatan ini menjadi suatu kesempatan yang salah, yang mereka menjadikan ibadah itu menjadi ibadah online yang tidak lagi harus bertemu. Tapi saya katakan, ibadah online itu tidak salah memang, tapi ini dilakukan di saat kita tidak bisa berkumpul. Tapi di saat kita sudah bisa berkumpul begereja, berkumpullah bersama-sama, karena berkumpul secara korporasi itu membuat kita semakin lagi dikuatkan dengan perkumpulan kita bersama orang-orang yang beriman di dalam sebuah ibadah bersama-sama. Itu akan berlebih luar biasa. Nah, oleh sebab itu kita mengenal bagaimana Allah kita yang sesungguhnya. Di sana dikatakan pada ayat yang tadi kita baca, Yohanes 3 ayat 13, Dia adalah Allah yang sesungguhnya. Karena Dialah dari sorga, maka Dia kembali kepada sorga. Itu membuktikan dan meneguhkan Dia Allah yang nyata. Begitu nyatanya Dia bagi kita, maka hidup kita pun yang percaya kepada Allah yang sesungguhnya menjadikan hidup kita menjadi hidup yang terjaga dan terpelihara. Ingat, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah itu sendiri, yang tidak terjadi oleh karena pikiran, oleh karena kemauan kita untuk menjadikan Dia Allah, tapi Dia adalah Allah sesungguhnya. Diakui tidak diakui oleh manusia, Dia adalah Allah yang esa, Dia adalah Allah satu-satunya, Dia adalah juru selamat kita. Nah, oleh sebab itu kita yang sudah menerima Dia, kita yang sudah berjalan bersama dengan Dia, biarlah firman Tuhan ini, perenungan kenaikan Tuhan Yesus menunjukkan Allah yang nyata ini meneguhkan kita di tengah-tengah situasi seburuk apapun untuk tetap teguh berharap kepada Dia, karena tidak akan pernah harapanmu hilang dengan apa yang kau percayakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Nah, kita lihat hal berikutnya di sini, pelajaran yang kedua tentang kenaikan Tuhan Yesus kepada kita. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Semua ayat ini saya ambil karena kita
belajar tentang pengenangan hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus, maka saya ambillah ayat-ayat semua ini dari apa yang kita dapatkan dari kisah ataupun kejadian kenaikan Tuhan Yesus tersebut. Nah, di sini dikatakan begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Satu hal utama yang Tuhan Yesus sedang bicarakan kepada kita adalah janganlah engkau gelisah. Tuhan tahu mungkin hari ini kita banyak menjadi orang yang gelisah, yang bimbang hatinya oleh karena situasi yang saat ini kita alami. Tapi Tuhan katakan percayalah kepada Bapa seperti juga percaya kepada Dia. Ya, karena Dia dan Bapa itu satu, dan Dia adalah perantara kita untuk memperoleh kasih kemurahan Bapa, untuk memperoleh kuasa pertolongan dari Bapa. Sehingga mari hari ini, sekalipun di tengah-tengah situasi keburukan apapun, ya, dari efek dari badai corona, tetap engkau jaga. Ya, jangan sampai engkau gelisah, jangan sampai engkau kehilangan kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Di sana dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Suatu hal yang indah, Tuhan Yesus kembali ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Tempat yang kekal. Ini menunjukkan ada upah yang sedang Tuhan siapkan untuk setiap kita yang ada. Upah tempat tinggal di sorga adalah upah kehidupan yang kekal. Itu kelak yang akan kita terima. Nah, sesuatu yang kelak akan kita terima, itu pun sudah diupayakan Tuhan sejak hari kita percaya, sejak kita mengakuinya. Bahkan sebelum kita percaya, sesungguhnya Tuhan sudah menyiapkan tempat bagi kita untuk mengundang kita, memanggil kita kembali kepada tempat yang sudah Dia siapkan bagi kita. Ini menunjukkan sebuah upah. Hari ini saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maka Tuhan katakan, janganlah engkau gelisah, janganlah engkau tidak percaya kepada Allah dan juga kepada Tuhan Yesus, karena ada upah yang sedang disiapkan bagi kita. Sekalipun hari ini kita mengalami masalah demi masalah, tekanan demi tekanan oleh karena berbagai keadaan situasi dunia ini maupun tempat di mana kita tinggal, negara di mana kita tinggal, percayalah bahwa ada upah yang sedang Tuhan siapkan untuk kita. Upah yang luar biasa, yang tidak bisa engkau mungkin tidak bisa engkau lihat hari ini, tapi engkau pasti memperolehnya. Tidak ada hal yang kehilangan yang Tuhan izinkan bagi hidup kita kalau kita mau menjadi orang yang percaya kepada Dia. Ingat seperti apa yang dikatakan 1 Korintus 2 ayat ke-9, ya, dikatakan begini, tetapi seperti ada tertulis. Berarti kalau dikatakan ada tertulis, ini menunjukkan ada sesuatu yang dijanjikan bagi kita. Apa yang dijanjikan Tuhan bagi kita? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Ini yang Tuhan janjikan. Ini adalah upah yang luar biasa. Apa yang tidak pernah dilihat di mata. Berarti ada sesuatu yang tidak pernah engkau duga. Bahkan sesuatu yang tidak pernah engkau alami dalam hidupmu, yang pernah engkau lihat sekalipun pada hidupmu ataupun pada orang lain, itu akan terjadi di dalam kasih Tuhan. Ada keajaiban Tuhan atas kemuliaannya, dan ada sesuatu hal yang kita peroleh, bukan saja yang tidak pernah kita lihat, yang tidak kita dengar, sesuatu yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah ada, menggambarkan sesuatu yang seperti yang mustahil, itu akan Tuhan lakukan bagi kita. Bahkan di sini dikatakan juga yang tidak pernah timbul dari hati kita, yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Betapa luar biasa Tuhan kita, bukan? Nah, oleh sebab itu, mari lewat perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, itu kembali, kita ini seperti disadarkan kembali sebagai gereja yang dikasihinya, yang dicintainya, yang percaya akan Dia,
Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang selalu terjaga di dalam Dia. Sehingga kita tidak patut untuk gelisah dan tidak patut untuk terkoreksi kepercayaan kita kepada Tuhan oleh sebab situasi dan kondisi yang ada. Percayalah, Tuhan sendiri pun ke sorga, Dia bukan berarti meninggalkan kita. Tuhan itu adalah Allah yang maha hadir. Kita manusia iya, kita tidak maha hadir. Kalau kita ada saat ini di tempat di mana kita ada, kita tidak mungkin ada di tempat lain. Tapi Allah tidak demikian. Dia Allah yang maha hadir, yang tidak terbatasi oleh tempat dan waktu. Sehingga keberadaannya itu kekal adanya. Keberadaannya itu firm, nyata. Tadi dikatakan, dan ini firm ya pada waktu di mana kita ada. Pada waktu di mana kita hidup, itu Allah hadir selalu dalam hidup kita. Nah, kalau Allah yang demikian sudah hadir dalam hidup kita, adakah kita perlu lagi gelisah dan khawatir atas semua masalah yang ada? Biarkanlah masalah, situasi yang kita alami justru membawa kita semakin dekat dan percaya kepada Allah kita. Karena daripadanya lah pertolongan kita, daripadanya lah ya sumber pengharapan kita. Amin. Saya percaya hal ini menjadi sebuah hal yang sangat indah untuk kita praktekkan dalam hidup ini dengan mengingat dan merenungkan hari kenaikan Tuhan Yesus, yang dimana dikatakan tidak seorang pun yang bisa naik ke sorga kalau bukan Dia yang berasal dari sorga. Membuktikan bahwa benar Tuhan Yesus itu adalah Allah yang di sorga. Benar Dia adalah Allah yang sesungguhnya, sehingga bisa kita andalkan sepenuhnya. Bahkan keberadaan Tuhan Yesus ke sorga, ya, perjalanan Tuhan Yesus ke sorga, di mana Dia ada di sorga, sedang apa? Mempersiapkan upah bagi kita, yaitu tempat tinggal yang kekal bersama dengan Dia. Demikianlah kita harusnya menjadi orang yang penuh sukacita, syukur, sekalipun ada di tengah badai persoalan. Karena kita tahu ada upah yang besar sedang disiapkan Tuhan bagi kita. Dunia bukan tempat tinggal kita. Dunia punya masalah itu biasa. Jadikanlah apa yang Tuhan izinkan itu justru menjadi bagian proses untuk pembentukan kedewasaan rohani kita di dalam Tuhan Yesus. Justru pakai kesempatan itu untuk melatih kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Justru pakai semua segala sesuatu itu untuk kita aplikasikan firman yang sudah kita dengar. Karena firman yang sudah kita dengar tanpa diberi kesempatan untuk mempraktekkan, itu sulit adanya, ataupun itu tidak akan menjadi sebagian dari kehidupan kita. Tapi sesuatu firman yang kita praktekkan lewat semua situasi kehidupan kita, itu akan menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang kita pelajari hari ini menjadi suatu pelajaran yang indah untuk kehidupan kita. Ya, mari kita lihat hal berikutnya. Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Mari kita buka Alkitab kita. Di sana dikatakan, perikopnya tentang Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan mereka, dan Allah menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih berdekat mereka, dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke sorga. Amin. Ingat, Tuhan Yesus naik ke sorga punya tujuan untuk menyiapkan tempat bagi kita. Dan ketika tempat itu sudah siap, dia akan datang kembali menjemput kita, orang-orang yang dikasihinya. Amin, saudara.
Puji Tuhan. Nah, pelajaran apa hal ini bisa kita renungkan hari ini untuk keadaan kehidupan kita yang sedang kita alami? Saya mau mengatakan demikian. Apa yang dijelaskan firman Tuhan di sini adalah suatu hal yang Tuhan memperteguhkan bahwa apa yang pernah engkau lihat dari kehidupan Tuhan bersama dengan kita, pemeliharaan Tuhan bersama dengan kita, pelayanan Tuhan untuk kita semua lewat firman-Nya, itu akan kita lihat di kemudian hari juga. Jadi, kalau kita sudah melihat pertolongan Tuhan yang sudah kita alami sekian waktu dan sudah begitu banyaknya kita alami dalam kehidupan kita, akan kita lihat selalu pada kehidupan kita yang akan datang. Jadi, pemeliharaan Tuhan itu kekal adanya. Tuhan tidak pernah dulu menolong, sekarang kita ditinggalkan. Ingat firman Tuhan mengatakan, sekali-sekali aku tidak akan meninggalkanmu dan tidak membiarkan kamu. Itu hal yang luar biasa, bukan? Dan tidak ada satu perkara apapun, situasi apapun, keburukan apapun yang bisa merintangi kasih Kristus kepada kita semua. Justru semakin kita dirintangi oleh sesuatu hal dalam kehidupan kita, kasih Allah itu semakin besar adanya. Kasih Allah itu semakin kuat adanya untuk kehidupan kita. Betul? Seringkali seseorang yang mengalami katakanlah pergumulan yang besar adanya, maka dia juga akan mengalami keajaiban yang besar. Contoh, katakan seseorang yang sudah divonis oleh dokter, oleh dunia medis mengatakan bahwa hidupnya tinggal beberapa hari lagi karena suatu penyakit yang dia alami, ya. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, dia menerima pemulihan dan kesembuhan. Yang menerima sebuah perpanjangan hidup. Bukankah itu suatu hal yang ajaib, yang luar biasa? Siapa yang bisa memberi kita hidup diperpanjang? Tidak seorang pun di dunia ini bisa. Sekalipun dokter yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang dialami kita dalam dunia ini. Bukan daripada tangan dokterlah yang memperpanjang hidup kita, daripada kuasa Tuhan yang mengizinkan dan memberikannya kepada kita. Bukankah hal itu yang dahsyat? Penyakit itu sendiri suatu tantangan yang berat, yang tidak seorang pun yang katakanlah bisa mampu membereskan masalah itu untuk keselamatan kita. Tapi justru lewat masalah penyakit yang begitu rupa, membuat kita melihat suatu keajaiban yang besar yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengalaminya. Sehingga apa? Orang-orang ini menjadi saksi. Tadi dikatakan, ya, bahwa perkara bagaimana pemulihan Tuhan akan kerajaan Israel itu bukan urusan manusia untuk meminta sesuatu jawaban yang katakanlah mereka mau minta sesuatu jawaban yang jelas dan segera dan bla bla bla. Tapi itu merupakan pekerjaan Tuhan yang memang Tuhan masih rahasiakan. Tapi marilah, karena kerahasiaan itu Tuhan mau menguji iman percaya kita kepadanya. Apakah kita tetap percaya? Yang satu hal yang percaya yang Tuhan katakan kepada kita, Dia akan menjadikan kita saksi dalam dunia ini. Saksi bagi kemuliaan, saksi bagi kecintaan Tuhan dan kasih sayang Tuhan untuk umat manusia. Nah, itulah kita. Oleh sebab itu, kalau kita ingin menjadi saksi, menjadi bagian daripada firman ini, kita perlu bekerja sama dengan Tuhan untuk memasuki sebuah tantangan yang Tuhan izinkan, di mana Tuhan kita mau memakai kita, di mana Tuhan sedang memperlakukan sebuah keajaibannya untuk kehidupan kita, untuk kita nanti saksikan lewat masalah-masalah yang kita alami. Demikianlah kita sebagai orang yang ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Wah, luar biasa firman Tuhan. Perenungan kenaikan Tuhan Yesus, saya percaya bisa menguatkan kita, karena Dia adalah Allah yang nyata, karena kita akan menerima upah dari sorga. Berarti segala sesuatu yang kau mohonkan di dalam doamu akan menerima jawaban, akan menerima upah dengan penantian pengharapanmu. Bahkan apa yang kita alami bersama dengan Tuhan hari ini dan yang lalu akan kita alami lagi di kemudian hari, di hari hidup kita esok hari. Allah tidak pernah membiarkan kita berlama-lama di dalam penderitaan, bukan? Karena Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Dan terlebih Dia tidak pernah melambat-lambatkan waktu untuk menolong kita. Karena Dia tahu penderitaan yang kita alami
Dan dia tidak pernah mengizinkan pencobaan itu melampaui kekuatan kita. Karena kita ada dalam kekuatan Tuhan. Bahkan dikatakan di saat engkau dicobai, di situ sudah Tuhan sediakan jalan keluar untuk setiap pencobaan kita. Wah, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Nah, kita lihat hal berikutnya sebagai ayat penutupnya. Yohanes 16 ayat 19 sampai 22. Yohanes 16 ayat yang ke 19 sampai 22. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira, kamu akan berduka cita. Tetapi duka citamu akan berubah menjadi apa? Sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Amin. Suatu hal yang luar biasa, janji Tuhan bagi kita. Sekalipun hari ini engkau mengalami duka cita, dunia sepertinya bergembira atas apa yang engkau alami. Tapi percayalah, duka citamu nantinya di akhirnya atau pada waktunya Tuhan beracara, justru duka citamu mendatangkan kegembiraan yang luar biasa, yang tidak seorang pun bisa merebutnya daripada kita, karena Tuhan sudah memberikannya bagi kita sebelum itu terjadi. Amin. Lihat di sini dikatakan sebagai contoh, seorang ibu yang melahirkan anak, ya, di dalam berbagai penderitaannya, di dalam berbagai tekanan yang dia alami selama mengandung sampai dia melahirkan anak itu akan terlupakan, itu seperti akan hilang begitu rasa sakitnya ketika anak itu lahir. Kenapa? Ada satu ada sukacita, ya, kesukaan yang lebih besar dari apa yang dia pernah menderita. Demikian juga kita. Sesungguhnya apa yang kita alami hari ini di dalam, katakanlah di dalam kesedihan, di dalam rasa sakit, di dalam tekanan persoalan yang ada, sesungguhnya nantinya kita akan menerima sebuah kesukaan yang besar melampaui semuanya itu. Sehingga marilah kita hari ini percayalah kepada apa yang difirmankan Tuhan, dan hadapilah semuanya itu dengan semangat, hadapilah semuanya itu dengan rasa syukur. Jangan pernah kita mengeluh lagi, jangan pernah kita gelisah lagi, tapi mari perkuatlah iman percaya kita dan lakukanlah seperti apa yang firman Tuhan katakan, maka kita semua akan menerima janji Tuhan yang begitu rupa bagi kehidupan kita, yaitu satu kegembiraan besar untuk kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita lewat firman-Nya, lewat perayaan kenaikan Tuhan Yesus, yang membuat kita semakin hari semakin kuat di dalam Dia, semakin hari semakin bertahan di dalam menanti kedatangan kali kedua Tuhan Yesus untuk menjemput kita semua kembali ke dalam surga yang kekal. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Saudara dan saudari dan bersama dengan saya, kita sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Mari saya ajak kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur akan pemeliharaan-Mu, akan firman-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami pada hari ini lewat perenungan akan hari perayaan kenaikan-Mu ke sorga. Terima kasih Tuhan, semuanya itu justru meneguhkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang esa, Engkau adalah Allah yang ada di sorga, Engkau Allah yang sedang menyiapkan upah bagi kita, tempat bagi kami yang kekal. Engkau adalah Allah yang menjadikan kami saksi bagi dunia ini, karena kami akan melihat pekerjaan Tuhan yang sudah pernah ada akan terjadi lagi dalam kehidupan kami yang akan datang, sehingga kami pun menjadi orang-orang yang penuh kegembiraan di tengah-tengah duka dunia yang Tuhan izinkan. Karena kami percaya tidak ada satupun hal yang Tuhan izinkan mendatangkan kesia-siaan bagi hidup kami, tapi justru apa yang diizinkan Tuhan justru mendatangkan kebaikan yang di luar pikiran dan pengetahuan kami. Itulah keajaiban, itulah mujizat-Mu Bapa, itulah
kemuliaan Allah bagi kehidupan kami. Terpujilah Bapa, terpujilah Allah, dan saat ini setiap kami yang mendengar firman-Mu, biarlah kami memohonkan tuntunan-Mu, memohonkan Roh Kudus-Mu yang terus Tuhan menguatkan kami di dalam semua keadaan yang ada. Kami percaya setiap doa yang kami panjatkan di dalam Engkau Tuhan Yesus tidak ada satupun yang sia-sia, karena Engkau sedang kerjakan di sorga untuk mendatangkan upah itu bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari kita buka hati, mari kita angkat kedua tangan kita, dan biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa ditumpangkan bagi kita untuk mendapatkan kembali kelimpahan kasih, kuasa, dan berkat dari surgawi untuk kehidupan kita bersama dengan keluarga kita. Dicurahkan berkat yang datang dari Allah Bapa di dalam kasih dan kemurahan Yesus Kristus, dan di dalam penyertaan Allah Roh Kudus yang setia menyertai kita mulai dari saat ini sampai kedatangan Yesus kali kedua, untuk membawa setiap pribadi kita bersama dengan keluarga kita kembali ke dalam surga yang kekal untuk berjumpa dengan Bapa yang mulia. Dan biarlah kita boleh ada bersama-sama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom. Sampai ketemu pada waktu yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin.